kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan diarahkan oleh firman Tuhan melalui Yesaya 2 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian: Alehamu peparan ni si Jakob, beta mahita mardalan di bagasan sondang ni Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, hai kaum keturunan Yakub, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, firman yang dinyatakan oleh Yesaya ini sesungguhnya dilatar belakangi oleh bangsa Israel, kaum keturunan Yakub yang jauh dari Allah. Sikap mereka tidak membela kepada keadilan, dan apa yang mereka lakukan jauh daripada kehendak Tuhan. Di dalam ayat 17 dalam pasal 1 dikatakan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Artinya, kehidupan mereka sesungguhnya sudah mementingkan diri sendiri. Banyak perkara-perkara ataupun sebuah keputusan yang mendiskriminasikan orang-orang yang rendah, orang-orang yang memiliki ekonomi bawah. Melalui firman ini, Allah mengingatkan kepada umat Israel melalui Yesaya bahwa marilah hidup di dalam terang. Artinya, segala sikap hidup, mulai daripada penyembahan terhadap berhala, di dalam sikap-sikap mengambil keputusan, di dalam ibadah-ibadah yang tulus dan ikhlas, kemudian membenci terhadap perbuatan-perbuatan yang keji, penyembahan berhala, dan banyak hal lagi, itu yang harus dijauhkan. Mari masuk ke dalam sikap yang terang, yaitu perbuatan yang membela kepada kaum lemah, perbuatan yang menjauhkan dari sikap mistis ataupun sikap yang menggunakan jampi-jampi kekuatan dunia, sikap yang selalu memperhatikan orang-orang di dalam kesusahan mereka. Itu yang diminta di dalam terang. Kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, sangat jelas dikatakan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Bahwa ketika kita menjadi hidup di dalam terang, sesungguhnya bercermin kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus dihadapkan dengan orang-orang yang terdiskriminasi. Sebagai contoh, seorang pemungut pajak diangkat Yesus untuk menjadi muridnya. Orang sundal dikasihi Yesus dan di dalam pertobatannya diterima oleh Yesus. Artinya tidak ada diskriminasi di dalamnya, namun hal menolong dan membela hak-hak orang sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau di dalam firman Tuhan dikatakan, hai kaum keturunan Yakub, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Mari kita berjalan sebagaimana kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita mempancarkan sebuah kebaikan yang memancarkan pengharapan bagi banyak orang. Ketika kehidupan kita menjadi solusi bagi orang di dalam kehidupannya, itulah terang. Ketika kehadiran kita memancarkan keberimanan yang teguh, di sanalah terpancar terang itu sesungguhnya. Ketika segala sikap, perbuatan dan perkataan kita menjadi sebuah kekuatan bagi orang lain, di sanalah keterang itu terjadi.
Karena Yesus yang menjadi terang itu di dalam kehadirannya menjadi solusi dan kekuatan bagi orang-orang yang mempercayainya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, memang banyak hal yang menjadi menggoda kita untuk masuk ke dalam egoisme personal, menjadi masuk ke dalam keinginan kepribadian kita, dan menggunakan sifat-sifat kemanusiaan kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, hai keturunan Yakub, marilah berjalan dalam terang. Marilah berjalan bersama Kristus Yesus. Marilah kita memancarkan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Dunia membutuhkan orang-orang yang menjadi terang pada saat ini. Dunia membutuhkan orang-orang yang menjadi solusi pada saat ini. Oleh karena itu, mari kehadiran kita sebagai terang, karena kita adalah hidup di dalam terang, di mana tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam sikap, hati dan pikiran kita, dan perbuatan kita juga. Semuanya nyata adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengundang kita agar kita hidup di dalam terang. Jauhkanlah sikap-sikap yang menjadi ketidakadilan, mendiskriminasi, dan dari sikap yang menggunakan kekuatan-kekuatan dunia di dalam menyelesaikan masalah. Namun mari hidup di dalam terang, menjadi mengandalkan Kristus senantiasa. Ketika kita mengandalkan Kristus, maka kita akan menjadi solusi, yaitu solusi yang datangnya daripada kasih Kristus. Oleh karena itu, mari hidup di dalam terang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam terang. Tuntunlah kami agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikan kehidupan kami menjadi solusi dan tetap memuliakan Tuhan senantiasa. Jadikan kehidupan kami mengandalkan Tuhan, dan kami menjadi pembawa damai sejahtera dan terang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan,